Hai semuanya, saya Hilman dari Sekolah Coding. Sekarang main-main di JavaScript-nya, kita akan bikin custom video playlist. Idenya, teman-teman bisa bikin playlist sendiri tanpa harus login atau memasukkan akun YouTube-nya. Kita bisa bikin semuanya dari player HTML ini. Jadi videonya kita bisa ganti-ganti, atau teman-teman mau shuffle di playlist ini pun bisa. Nanti teman-teman boleh kembangkan sesuai kebutuhannya masing-masing. Langsung aja saya akan ambil tumbalnya di sini atau mengambil video sebagai contohnya adalah video dari Sekolah Coding. Saya akan ambil video terakhir ini. Kita akan ambil contoh misalnya untuk mengembed biasa di file HTML kita. Kita tahu kita bisa di bagian share ini ada link untuk embednya yang bisa kita copy. Dan kalau kita paste seperti ini aja, kita lihat strukturnya. Saya save. iframe ini dia gunanya untuk mengambil konten dari video YouTube yang barusan kita pilih tadi. Nah, sekarang kalau kita lihat dulu strukturnya iframe baik-baik, oh ternyata dia ini atribut tag HTML biasa, di mana ada lebar, ada tingginya yang bisa kita atur sendiri, dan bagian yang cukup penting, kita nggak akan baca bagian ini nih, custom dari YouTube-nya, yaitu bagian source-nya di sini, di mana youtube.embed.com, embed, lalu ada ID yang unik tergantung ID yang kita lihat di sini. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini, ketika saya memilih videonya, ID yang kita lihat di sini source-nya adalah ID sama yang kita lihat di URL-nya. Jadi kalau teman-teman coba di sini untuk mengambil beberapa video, untuk mengambil berdasarkan ID-nya, kita udah bisa mulai ngetes si playlist ini. Jadi idenya saya akan mengganti atribut source dari si iframe-nya. Yang kita ganti bagian mananya? Cuma bagian ID-nya ini aja. Sisanya yang lain boleh tetap. Nah, untuk mendemokannya, kita akan ambil beberapa video, kita akan ambil beberapa ID-nya. Silahkan teman-teman boleh pilih video apapun yang teman-teman mau. Saya udah milih beberapa video yang saya ambil ID dari URL-nya masing-masing di sini. Saya masukkan si video pertama yang kita embed langsung ini di array pertama. Jadi idenya, kita akan mengumpulkan mereka semua di dalam sebuah array, lalu kita akan memainkan urutan berdasarkan array-nya. Jadi misalnya, video yang pertama kita play adalah video urutan 1. Nanti ketika user klik tombol next, kita tambahkan angkanya menjadi video 1, video 2, dan seterusnya. Begitu juga sebaliknya kalau user klik tombol previous, maka dia akan kembali ke 1, 0, dan seterusnya. Nah, karena itu, kita akan bikin angka yang dinamis ini di dalam sebuah variabel karena kita akan sering mengubahnya di let current number atau current order juga boleh, yang saya mulai dari 0. Nah, di sini saya harus hati-hati karena saya mau menghubungkan dia dengan sebuah tombol. Teman-teman bisa bikin tombol apapun, tapi saya akan bikin div biasa di sini untuk previous atau video sebelumnya, dan begitu juga dengan next atau video setelahnya. Masing-masing akan saya berikan fitur on click di sini. Yang satu saya beri nama previous, yang kedua saya beri nama next. Seperti ini. Kalau kita lihat sekarang, ini dia, saya udah punya tombol previous, saya udah punya tombol next. Tentu teman-teman boleh nge-style sesuai yang teman-teman mau di sini. Saya akan gedein dulu sedikit. Fungsi yang pertama untuk next-nya, untuk menekan tombol berikutnya, inti yang mau kita lakukan adalah mengubah si atribut source dari iframe-nya. Berarti saya ambil dulu si iframe-nya. Saya akan ubah si atribut source-nya, kita ambil dari set atribut. Yang parameter pertama adalah source-nya yang kita mau ubah. Yang kedua adalah, ini adalah konstan. Saya selalu mau mengambil ini. Cuma bedanya di sini ID-nya yang kita ganti. Nah, ID-nya dari mana? Kita ambil dari videonya, tergantung urutan ordernya. Nah, karena ini tombol next atau kita menambahkan satu atau berikutnya, berarti si current ordernya mau kita ubah menjadi current order yang sekarang atau 0 plus 1. Atau penulisan singkatnya current order plus plus, seperti ini. Nah, kita tes dulu, teman-teman lihat video pertama tentang Pokemon Fetch API. Kalau saya klik tombol next sekarang, bagus sekali sudah berubah tentang local storage. Begitu juga dengan tombol berikutnya dan berikutnya sampai dia mentok nanti. Nah, dengan logika yang sama saya akan menambahkan untuk previous-nya sekarang. Bedanya, teman-teman harusnya udah tahu di sini, yaitu saya hanya perlu
sign-nya mengganti jadi minus-minus karena kita mau mengurangi dia ke satu angka awal. Berarti kalau saya next sekarang, kita masuk ke video local storage. Kalau saya ke previous, berarti yang pertama tadi bagus sekali berhasil. Di sini harus hati-hati ketika saya klik previous lagi. Ups, dia akan error. Kenapa? Karena ketika dia sudah 0 urutannya, current ordernya, dia akan berusaha mencari 0 minus 1, artinya video di urutan minus 1. Tentu di sini video ukuran minus 1 atau indeks minus 1 udah nggak ada, makanya dia error. Nah, teman-teman perlu hati-hati sedikit. Di sini kita bisa bikin semacam pengujian sederhana ketika current ordernya kalau di previous berarti ketika dia sudah 0 atau ketika dia mentok, maka kita akan paksa dia tetap di 0. Kalau enggak, baru kita kurangin si current ordernya dikurangi 1. Nah, hal yang mirip untuk si next-nya, cuma bedanya tentunya sekarang selain dia plus 1, harus hati-hati kita bukan mau bikin dia 0 di sini, yang kita mau uji juga bukan 0-nya, tapi kita set max videonya berapa, max video. Kita ambil dari video length-nya, tapi hati-hati karena ini array yang dimulai dari 0, berarti kita harus kurangi 1 karena video length ini langsung ngejumlahin biasa 1, 2, 3, 4, padahal kalau di urutan dia mulainya dari 0, makanya di sini saya kurangi 1. Nah, jadi di sini yang angka 0-nya untuk next-nya saya ganti menjadi max videonya. Jadi ketika si current ordernya udah mentok di max videonya, yaitu urutan ketiga atau nomor 3, maka dia otomatis tetap di nomor 3. Nggak lagi ngejumlahin plus 1, artinya dia akan berusaha mengambil indeks nomor 4, di mana di array ini udah nggak tersedia tentunya, makanya dia akan error. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, bagian ini sama persis. Karena itu kita perlu melakukan refactor. Saya akan ganti menjadi change video nama metodenya. Karena kita udah bikin variabelnya global di sini, saya hanya cukup copy paste satu hal, nggak perlu dibikin ID-nya dinamis. Karena di sini udah otomatis dia ngambil dari variabel globalnya. Berarti saya bisa hapus langsung seperti ini. Jadi function kita sangat mudah. Penulisannya hanya satu baris seperti ini, dan kita tinggal pancing si change value-nya setiap kita memanggil next atau previous. Nah, tentu teman-teman juga boleh ngakalinnya punya nama metode yang sama, misalnya change video, nanti tinggal dikasih parameter. Kalau dia plus misalnya sign-nya, maka kita akan melakukan ini. Kalau minus, maka akan melakukan ini. Nah, terserah teman-teman. Saya pribadi lebih suka semakin jelas, semakin mudah buat saya dibaca. Nah, jadi sekarang idenya ketika kita udah di urutan 0, urutan pertama, kalau saya klik previous, videonya nggak akan terganti atau nggak akan error. Dia akan terus mentok di video yang pertama. Begitu juga dengan yang next, kalau saya next biasa, dia akan bertambah biasa. Tapi ketika dia udah mentok, maka dia akan ke video paling akhir, nggak akan berubah lagi. Kalau teman-teman kurang suka dengan cara ini, teman-teman bisa ngakalinnya ketika if current videonya sama dengan max video, maka bisa ngasih tahu misalnya, hey tolong ulang dari awal, bisa bikin teks, atau mungkin langsung ganti videonya ke urutan paling awal. Jadi dia otomatis terloop ketika udah akhir dia ke awal lagi. Caranya tinggal teman-teman ganti di sini urutannya menjadi 0 lagi. Nah, begitu juga sebaliknya teman-teman previousnya bisa diganti ketika dia udah 0, diganti jadi max videonya. Jadi tergantung teman-teman experience seperti apa yang teman-teman mau. Seperti ini dia mentok, tapi kalau logikanya mau dia auto loop atau otomatis terloop ketika dia udah di max video, bikin dia jadi 0 lagi, atau ketika dia udah di 0 bikin dia jadi max video. Saya akan demokan. Di sini saya akan bikin 0, di sini saya akan bikin max videonya. Nah, jadi sekarang ketika kita ada di bagian pertama yang harusnya kita tetap ketika saya klik tombol previous, yang akan terjadi sekarang adalah dia akan ke bagian paling akhir, ke membuat aplikasi to-do dengan JavaScript. Jadi dia akan previousnya mengulang dari angka 3, 2, dan seterusnya. Nah, sebaliknya kalau saya next, udah di paling ujung, dia akan kembali lagi ke urutan 0-nya. Jadi ini dia untuk bikin dia UX-nya mungkin lebih bagus dibanding dia ngulang video yang sama, mending kita mengulangi ke urutan paling awal atau urutan paling akhir. Satu lagi hal yang saya mau tambahkan untuk player simple kita ini, atau jangan satu lagi deh, saya tambahin satu fitur lagi. Misalnya teman-teman mau shuffle di sini, saya akan bikin tombol untuk shuffle-nya. Shuffle di sini, fungsi shuffle sangat mudah karena kita udah punya dia di array.
bukan shuffle sebenarnya, atau random play atau apapun yang kita mau ngerandom video yang mau di play nggak berdasarkan urutan. Kita logikanya melakukan hal yang sama, kita ujung-ujungnya mau ngeganti videonya, cuma sekarang yang harus hati-hati adalah current ordernya di sini yang menjadi patokannya. Kalau kita mau shuffle berarti kita harus bikin angkanya menjadi random. Cara bikin angkanya jadi random, saya bisa pakai bantuan math floor. Di JavaScript kita bikin random dengan math random. Ini untuk ngebuletin yang math floor-nya. Untuk randomnya kita bikin math random, tapi batasnya kita kalikan dengan videos.length-nya. Ini batas maksimal randomnya. Ini apa sih sebenarnya kalau kita lihat di sini? Kalau teman-teman lihat di sini videos, ini kan array saya videosnya. Kalau saya masukkan ini untuk ngerandomnya, ini hanya akan ngembalikin angka mulai dari 0 sampai angka 3. Nah, jadi angkanya terus terrandom. Itu niat dari si shuffle-nya. Kalau saya tes shuffle sekarang, teman-teman lihat, dia menjadi videonya menjadi random, menjadi tershuffle. Nah, itu untuk fitur kita. Next, previous, shuffle. Ada satu lagi yang saya mau tambahin. Gimana kalau kita nambahin untuk kalau kita punya ide baru mau masukin playlist baru di YouTube-nya, oh kayaknya video ini bagus nih, mau saya masukin di playlist ini. Boleh, saya akan nambahin input di sini. Jadi saya akan ambil input dari teks ini dan kita masukkan atau kita submit. Saya akan masukkan di sini di button aja mungkin biar lebih jelas. Untuk ID-nya atau saya pakai on click aja seperti biasa. Add new video. Add new. Tambahkan. Jadi user bisa masukin ID baru lalu kita tambahkan di sini. Berarti sekarang fungsi add new-nya akan kita masukkan function add new. Nah, di sini hati-hati ketika saya udah nambahin add new-nya berarti si max videonya pun akan berubah. Nah, berarti max videonya ini saya akan kurung dia ke dalam metode sendiri tergantung di mana ada yang memanggil. Misalnya di sini max video ada di bagian ini. Kita akan bikin dia dinamis. Jadi tergantung videonya. Kalau saya naruh di global seperti ini, dia nggak akan berpengaruh ketika saya nambahin video baru. Dia nilainya akan statis. Dimana lagi saya punya max video udah nggak ada di sini doang. Berarti saya bisa pakai max videonya di sini saya pindahkan. Untuk add new-nya sendiri, saya akan ambil nilai dari sini, ID new video ID. Kita ambil dari new video ID-nya. Dokumen get element by ID. Untuk new video ID-nya kita ambil value-nya tentunya. Hal ini yang mau kita tambahkan ke array videos kita. Berarti videos.push untuk penambahan video barunya. Semudah ini untuk menambahkan video barunya. Kita tes langsung. Ketika saya nambahin video baru di sini, saya udah punya tombol tambahkannya. Saya tinggal pilih salah satunya, misalnya bermain SEO di Hugo ini. Saya ambil ID-nya, lalu misalnya saya masukkan ke sini, tambahkan. Oh ya, teman-teman juga bisa bikin UX yang lebih bagus. Mau di reload, halamannya tentu dia hilang. Berarti yang saya lakukan di sini hanya menghilangkan value-nya menjadi kosong lagi. Nah, kalau teman-teman nggak mau hilang ketika playlistnya di reload, berarti yang perlu teman-teman lakukan, simpan di local storage. Silahkan tonton video tentang local storage sekolah coding di bagian lainnya. Saya udah dapat ID-nya, misalnya saya mau nambahin ID ini, saya tambahkan. Sekarang kita coba klik tombol next-nya sampai kita dapat yang kita inginkan, yaitu dia ke paling ujung atau video paling akhir. Selektor, lalu kita punya aplikasi to do. Berikutnya video yang barusan kita tambahkan sudah berhasil di sini. Nah, saya coba klik next lagi. Dia kembali ke video awal, bagus sekali. Di sini tapi harusnya kita mendapatkan error ketika dia udah di max videonya di sini. Teman-teman lihat di sini max video is not defined karena si max videonya ini belum saya masukkan ke bagian ini, padahal di sini kita butuh variabel dari max videonya. Nah, kalau kita udah jelas butuh max videonya berkali-kali, maka jauh lebih baik kita bikin dia menjadi fungsi, atau teman-teman kalau nggak mau bikin fungsi berarti harus copy paste ini berkali-kali. Cari max videonya ada di mana. Kalau cuma di sini kita bisa pakai kayak gini, tapi karena sudah sulit dibaca menurut saya akan bikin dia menjadi satu fungsi.
get max video seperti ini. Fungsi get max videonya sendiri sangat simpel. Saya hanya akan nge-return bagian yang tadi. Kita return video length-nya dikurangi 1 seperti ini. Nah, jadi ini cuma mengganti memanggil ketika dia dibutuhkan, nggak saya set dari awal karena bisa jadi playlist kita ID-nya berubah atau ID-nya menjadi dinamis. Saya pastikan ketika kita menambahkan ID lagi, saya tambahkan di sini. Kalau saya klik next sekarang sampai ke yang paling ujung, video kedua, ketiga, lalu keempat, dan setelah keempat ini maka kita akan kita akan melihat video terbarunya yang barusan kita tambahkan secara dinamis. Kalau next saya akan ke sini, kalau saya klik previous, maka dia akan kembali ke video akhir yang barusan kita tambahkan, nggak lagi error di bagian max videonya. Nah, itu dia custom playlist sederhana kita. Teman-teman silahkan dieksplor lagi lebih jauh. Teman-teman misalnya mau nampilin title-nya seperti apa caranya, atau teman-teman mau drag and drop ketika playlistnya teman-teman mau shuffle seperti apa. Tapi itu dia tips untuk mengganti suatu konten dinamis. Pikirkan kalau ini sebuah audio podcast, berarti teman-teman ambil embed kode dari audionya, tinggal diganti bagian ini. Atau ini sebuah iframe untuk mengambil suatu konten artikel, berarti tinggal diganti juga sumber source artikel tersebut. Semoga teman-teman suka. Sampai jumpa ke tantangan main-main JavaScript berikutnya.